Ya, selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik, bisa mendengar ya. Bisa, Pak. Terima kasih sudah mengumpulkan draft proposal yang untuk dibahas untuk yang ketiga kalinya. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah pembahasan draft proposal yang terakhir. Sebelum minggu depan kita akan mulai presentasi proposal. Nah, siapa dulu yang akan mulai? Silakan. Siapa yang akan menjelaskan proposalnya dan apa yang sudah dilakukan untuk perbaikan dibandingkan minggu yang lalu? Siapa dulu? Saya Pak. Apa? Dan Gun Pak. Oh, ya, enggak terlalu jelas. Bentar. Oh. Oke, silakan Daniel. Ya. Jadi yang telah saya lakukan dari konferensi yang kedua kemarin, mengubah beberapa tatanan kalimat. Lalu saya membuat proses penjualan yang saya berikan di file yang berbeda, yang secara ideal. Oke. Tapi yang sedang terjadi. Di halaman mana itu? Ya, gimana Pak? Yang ideal itu ada di halaman mana? Itu saya beda file Pak. Soalnya saya bingung mau masukin di mana Pak. Ya. Oke, ya. Kalau yang sedang terjadi? Nah, sedang terjadi sebelum saya buat, karena menurut saya itu masuk di bab 4 bukan ya Pak ya? Oh ya, tidak. Oh enggak ya Pak? Kan kamu harus menunjukkan adanya masalah dulu. Oh gitu. Iya dong. Oh iya. Ya kalau enggak, bagaimana orang bisa percaya bahwa ini perlu untuk dilakukan, ya toh? Kalau tidak bisa melihat prosesnya sekarang bagaimana? Gitu. Oh berarti Jadi itu masuknya di bab berapa ya Pak? Dimasukkan di bab berapa Pak itu Pak? iya, di latar belakang dan penjelasan mengenai masalah mestinya sudah harus muncul, paling tidak secara ringkas. Ya kan? Nah, kamu harus menunjukkan prosesnya bahwa memang ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang berpotensi menyebabkan masalah, maka itu perlu ditunjukkan. Oh iya. Jadi begini loh, kalau kita bicara mengenai analisis dan perencanaan sistem, yang namanya bisnis itu akan mengeluarkan dan melakukan sesuatu kalau memang satu ada masalah. Nah, ini kan harus kamu tunjukkan masalahnya apa. Dua, dengan mengeluarkan dana sekian banyak atau berapapun itu nanti dan juga butuh waktu dan tenaga serta sumber daya yang lain itu ada manfaatnya. Nah, maka perlu ditunjukkan dulu masalahnya itu ada di mana gitu. Makanya saya minta kamu untuk memperjelas dan membuat secara terperinci yang sekarang terjadi itu seperti apa. Gitu loh. Menangkap maksud saya? Iya Pak. Nah, harap dibedakan antara proposal penelitian ini nanti dengan laporan penelitian atau kalau misalnya itu jadi skripsi. Kalau deskripsi mungkin memang itu semua ada bukan di bagian awal, tapi ini kan proposal. Kamu harus meyakinkan pembaca bahwa penelitianmu itu perlu untuk dilakukan, gitu loh. Oke Pak. Ya. Baik Pak. Oke. Apalagi yang sudah kamu ubah dari pertemuan minggu yang lalu? Terus yang minggu lalu disuruh melihat berapa kali terjadi kesalahan. Nah itu kan termasuk sebenarnya satu rangkaian dengan apa yang saya minta tadi. Iya. Itu di mana? Juga belum saya masukkan Pak. Nah ya. Nah ya tujuannya proposal itu kan meyakinkan, ya kan? Nah, kalau kamu tidak masukkan, bagaimana saya bisa yakin? Oke Pak. Jadi yang diagram yang dengan narasi itu tadi pada latar belakang ya Pak ya? Ya iya kan kamu harus cerita atau masalahnya apa, ya enggak?
Oke, apalagi Daniel? Itu sih Pak yang sudah yang Jadi karena saya belum bisa melihat, saya tidak bisa memberikan penilaian gitu ya. Tapi ya sudah. ya, Pak. Artinya kamu sudah melakukan kan? Udah Pak. Oke, ya berarti nanti tinggal ditampilkan di versi proposal yang lebih yang sudah direvisi lah gitu ya. Dan Ya. kemudian bisa kamu siapkan untuk presentasi. Ya? Ya. Bentar Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Itu untuk landasan teori saya, itu ada yang perlu ditambah atau dikurangi nggak Pak? Sementara itu aja dulu. Kan masih proposal kan? Iya. Kita kan belum tahu nanti kalau misalnya itu jadi penelitian, jadi skripsi, itu apakah ada hal-hal lain yang perlu dibahas. Kita kan belum tahu, ini masih proposal. Oke. Ya? Ya Pak. Ada lagi? Udah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Daniel. Siapa berikutnya? Aulia, Marela, Serafin, Yuki. Saya, Pak. Silakan Marela. Sebentar, saya buka dulu filenya. Dari yang revisi kemarin tuh saya menghapuskan yang efektif dan efisien. Kemudian menambahkan metodologi yang saya gunakan. Apa yang kamu belum kebuka soalnya? Apa yang kamu pakai metodologi? Metodologi yang saya gunakan itu menggunakan SDLC waterfall, di mana menurut saya sistem akuntansi ini memiliki kompleksitas rendah atau predictable. Jadi tidak ada kemungkinan perubahan di tengah jalan itu sedikit gitu Pak. Jadi saya menggunakan waterfall. Yang kamu maksud perubahan itu apa? Kalau misalnya sistemnya itu loh Pak, biasanya kan kalau misalnya Scrum itu ada di tengah jalan ingin mengganti kayak upgrade atau apa gitu. Jadi kalau waterfall saya pikir sistem akuntansi kan sudah ada apa kerangkanya. Ya, saya paham maksudmu. Tapi begini, kamu harus membedakan yang namanya perubahan itu antara laporan dengan proses. Jadi begini, kalau yang namanya laporan akuntansi itu memang relatif tidak banyak variasi, ya. Kecuali nanti muncul regulasi baru, PSAK baru dan lain sebagainya. Tapi memang itu juga cukup jarang dan biasanya akan ada jeda waktu antara satu regulasi yang muncul dengan regulasi tersebut wajib diterapkan. Ya. Pada sisi itu asumsimu masuk akal, gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kemudian dipahami, saya tidak tahu dinamika di tempat penelitianmu, tetapi apakah proses dan transaksi yang terjadi itu ada dinamika yang tinggi atau tidak? Ya, maksudnya apakah sering terjadi perubahan pada proses atau transaksi? Kalau jawabannya tidak, ya menggunakan SDLC aman. Ya. Tapi kalau jawabannya itu berubah-ubah dengan cepat, ya perlu metode lain yang lebih cepat daripada SDLC. Tadi kamu menyebut kata Scrum, ya, apapun. Tapi oke. Kalau memang kamu yakin bahwa proses yang terjadi cukup stabil, tidak banyak perubahan, ya berarti SDLC masuk akal. Gitu, Marila. Baik, Pak. Ada lagi perubahan yang lain? Kemudian kemarin Pak Samyaji menyarankan untuk menambah saran pembuatan yang membuat sendiri, dibuat orang lain atau beli itu. Itu saya masukkan ke metodologi penelitian. Kira-kira ini kan kita belum membeli gitu ya. Belum akan membeli. Kira-kira kalau dari pemikiranmu nanti pada akhirnya alternatifnya apa yang akan dipilih? Membuat, dibuatkan atau membeli? Saya rasa
dibuatkan orang lain, Pak. Soalnya dari kemarin yang saya dengar itu mereka ada kayak keinginan khusus gitu, Pak. Cuma ada kebutuhan khusus. Iya, cuma lebih lanjutnya saya belum tahu. Cuma dari kemarin yang saya dengar itu ada kebutuhan khususnya. Oke, ya justru itu makanya kan perlu dipahami betul dinamika mereka seperti apa. Ada alternatif lain sebetulnya yang bisa, itu gabungan antara dibuatkan dan membeli, yaitu membeli kemudian dimodifikasi. Nah, ini biasanya bisa dilakukan kalau softwarenya itu lokal, artinya dibuat di Jogja, misalnya programmernya ada di Jogja, dan mereka bersedia untuk memodifikasi, tentunya dengan bayaran. Ya. Apakah yang besar tidak? Biasanya kalau yang besar, sekelas mungkin Mayop dan lain-lainnya tidak. Kecuali nilai transaksinya besar. Jutaan dolar gitu, mungkin mereka mau memodifikasi. Ya. Contohnya ini, Microsoft. Microsoft itu kan tidak lagi mensupport Windows XP. Jadi Microsoft tidak lagi mau membuat update untuk Windows XP. Tapi Angkatan Laut Amerika Serikat itu sebagian besar kapalnya masih menggunakan komputer dengan Windows XP. Maka kemudian Microsoft bersedia untuk terus mensupport Windows XP khusus untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dengan bayaran tentunya. Dan bayarannya tidak main-main, jutaan dolar. Ya. Nah itu. Jadi selalu ada ruang untuk membeli dan kemudian dimodifikasi selama ya harganya menarik. Tapi kalau dalam kasusmu marilah saya kira tidak ya. Tapi kamu berpikir akan lebih cocok kalau dibuatkan, kan? Iya, Pak. Tapi prakteknya ya, ini prakteknya. Nanti yang membuatkan itu pasti sudah pernah membuat satu software gitu di masa lalu gitu ya, akuntansi, mereka ngambil itu dan dimodifikasi. Itu sih prakteknya kalau dugaan saya. Karena itu yang akan saya lakukan. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan, Maria? Mau tanya Pak, untuk yang saran pembuatan ini, apakah di metodologi saja atau di latar belakang juga dimasukkan ya Pak? Oh, di metodologi saja. Latar belakang kan menjelaskan masalah, bukan menjelaskan kemungkinan solusi, ya kan? Iya Pak. Ada lagi? Sama kemarin itu kan Pak Samiaji menanya mengenai omset itu untuk yang menentukan saran pembuatannya itu atau apa sih Pak? Ya jadi begini, kalau kamu membuat satu sistem, kamu harus mempertimbangkan biaya pembuatan sistem itu dibandingkan dengan nanti manfaatnya, ya kan? Nah kalau kita belum tahu manfaatnya, kita kan belum tahu manfaatnya sekarang, tapi bisa mengira-ira biayanya kira-kira berapa. Misalnya kalau kamu katakanlah membeli itu berapa? Nah, katakanlah membeli softwarenya 2 juta. Nah, harus dilihat omsetnya perusahaan itu bagaimana. Sanggup nggak perusahaan itu membeli seharga 2 juta misalnya? Nah, 2 juta itu omset perusahaan itu 1 bulan misalnya ya nggak mungkin kan. Dia akan membeli 2 juta itu tanpa mengalami kesulitan keuangan. Itu maksud saya. Iya Pak, baik Pak. Jadi dalam konteks itu. Oke, ada lagi? Cukup Pak sejauh ini. Oke, terima kasih Marela. Terima kasih, siapa? Siapa lagi? Ya, Serafin. Oke, Serafin, silakan. Saya buka dulu proposalmu. Oke. Ya. Apa yang berubah ini, Serafin? Saya mengganti menjadi analisis perancangan sistem farmasi akuntansi, pencatatan pengelolaan keuangan di Yayasan Indokaris. Oh iya. Karena yang kemarin tidak menyangkut paut tentang akuntansi Pak. Dan pada Yayasan Indokaris ini setelah saya
melakukan wawancara, dia itu memiliki beberapa masalah, Pak. Jadi di kantornya mereka itu masih sistemnya sederhana dengan catatan single entry, Pak. Dan iya, belum menggunakan yang double entry. Double entry, waduh, oke. Dan mereka itu sedikit kebingungan kayak misalnya untuk bikin untuk nama akun-akun tersebut tuh harusnya dinamai seperti apa. Jadi mereka tuh masih namai yang mereka tahu aja itu loh, Pak. Ya. Lalu selain itu kekurangan sumber daya manusianya sehingga pengetahuan mereka tentang akuntansi juga kurang gitu loh, Kak. Jadi mereka merekrutnya ya yang sekedar mau aja gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada, kalau saya melihat mungkin ada dua masalah nih berarti Serafin ya. Iya, Pak. Satu, tentunya sistem informasi akuntansinya, ya itu yang sudah jelas. Yang kedua adalah bagaimana menata akuntansi dari lembaga ini kan, iya enggak? Iya. Mengubahnya menjadi akuntansi yang yang modern lah gitu kan? Yang modern. Ya, nah ini ya. Oh iya, Pak, selain itu masalah yang saya lihat agak sedikit serius tuh mereka tuh gunain kayak Excel atau Word itu cuman buat kayak mastiin aja itu nilainya bakal balance atau enggak. Jadi dia nggak mindahin data ke Excel itu untuk pembackupan data dari buku besar aja gitu sih, Pak. Ya, itu karena memang mereka kan tidak punya sistem ya. Jadi nanti yang dibenahi itu adalah sistem akuntansinya dan sistem informasi akuntansinya itu. Iya. Ya bisa sih, cuma memang jadi tantangannya akan jadi lebih berat gitu. Karena nanti kan berarti harus ada pelatihan tentang akuntansi sebelum pelatihan mengenai sistem informasi akuntansi. Menangkap maksud saya? Ini orang-orang yang ngurus itu harus tahu akuntansi organisasi nirlaba lebih dahulu. Nah itu sudah kamu masukkan belum? Itunya belum sih, Pak, tapi saya cuma masukin yang penggunaan PSAK 45 karena mereka juga nggak sesuai dengan artinya kan begini, dalam masalah kamu harus menyampaikan di dalam latar belakang masalah bahwa mereka itu belum punya sistem akuntansi sama sekali. Bukan mereka belum mengikuti kaidah yang mereka berbadan hukum nggak? Iya, mereka udah berbadan hukum. Ya, berarti tapi pengelolaannya tuh masih dikelola sama. Saya tahu punya NPWP nggak? Ada, Pak. Berarti kan, nah kalau seperti itu mungkin langkah pertama yang dilakukan adalah pencatatan itu lebih kepada, kalau ini usulan saya ya, lebih kepada mematuhi kewajiban perpajakan saja. Itu dulu dibenahi, arahnya ke sana. Karena itu lebih mudah. Laporan pajak kan standarnya lebih gampang, toh? Iya, Pak, lebih gampang. Nah, itu dulu. Karena toh mereka tidak wajib, kalau sebagai wajib pajak mereka tidak wajib untuk membuat pembukuan kalau saya nggak salah. Pembukuan, iya, Pak. Ya sudah, mungkin arahnya ke sana saja. Saya nggak tahu sih, nanti terserah kamu, tetapi arahnya nanti ke sana saja. Kalau saran saya. Oh iya, Pak. Bisa dipertimbangkan. Ya? Iya, Pak. Tapi bagus ini kamu sudah menggali lebih dalam dan sudah menemukan masalah gitu ya, dan sekarang sudah jauh lebih jelas bagi saya apa yang kamu hadapi. Kamu juga lebih lebih sudah tahu kan sekarang apa yang akan kamu hadapi? Tahu, Pak. Saya pas lihat data laporannya kan saya tanya kenapa mereka melakukan seperti ini. Mereka bilang kayak karena kalau ditanya untuk secara akuntansi mereka nggak ada pengetahuan sampai sana. Jadi mereka kayak misalnya untuk uang jajan gitu kan biasanya kita bilangnya beban untuk hal-hal apa gitu kan. Tapi mereka tulisnya kayak uang jajan pasien kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kan untuk operasional sehari-hari menggunakan istilah mereka itu tidak apa-apa. Tapi nanti dalam pelaporan resmi seperti untuk perpajakan atau yang lain itu harus menggunakan istilah yang baku. Nah, maka saran saya
Dimulai dari kewajiban perpajakan dulu saja. Jadi orientasi sistemnya nanti mengarah ke sana gitu. Oh iya, Pak. Lengkap maksud saya. Ya? Iya, benar, Pak. Oke. Lagi, Rafin? Udah sih, Pak, itu aja. Oke, ya sudah, nanti silakan itu dilengkapi ya, dipresentasikan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Serafin juga, Malila, tinggal Yugi dan Aulia. Siapa dulu? Saya, Pak. Oke, silakan. Kemarin kan Bapak memberi masukan untuk informasi mengenai siklus. Bentar, gimana? Agak putus-putus. Gimana, Aulia? Halo? Aulia? Gimana? Saya ulangi lagi ya, Pak. Oke, Kemarin minggu lalu kan Bapak menyarankan untuk saya menambahkan teori tentang siklus pendapatan pada organisasi nirlaba. Nah, saya udah cari di buku-buku gitu, tapi saya belum menemukan buku yang membahas tentang hal tersebut. Tapi saya menemukannya di jurnal gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Selama itu masih bisa dipakai, oke. Lalu apa lagi? Halo? Oh iya? Ya, halo Pak. Kemudian apa lagi? Yang itu oke, nggak masalah. Nah, terus saya memasukkan itu aja Pak. Itu aja, oke. Berarti tinggal itu ya. Ya sudah, berarti nanti tinggal dimasukkan itu ke dalam landasan teorinya ya. Itu nggak apa-apa ya Pak, kalau misalkan bentuk organisasi nirlabanya berbeda gitu, saya referensinya. Berbeda maksudnya gimana? Kan saya menemukan landasan teorinya itu dari jurnal Pak, bukan Ya, dari... Nggak apa-apa ya Pak. Nggak masalah. Asal ada dasarnya itu nggak apa-apa. Oke, itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terakhir Yugi. Baik Pak. Saya ini kamu proposal. ganti ya. Iya, ganti topik Pak. Tentang evaluasi sistem informasi penggajian Pak. Ada masalah apa dengan sistem informasi penggajian? Nah, jadi itu di coffee shop di tempat saya itu apa namanya Pak? Pengabsenannya itu. Loh, sebentar, tadi penggajian atau pengabsenan? Pengajian, Pak. Jadi ini maksudnya itu pengabsenan kan tarif gaji itu kan berdasarkan jam kerja. Oke. Ya. Terus ini gaji atau upah? Gaji Pak, soalnya tadi ada gaji pokok dan ada tunjangan. Iya ada Pak. Oke, ya terus. Nah, lalu kan tadi gajinya berdasarkan jam kerja Pak. Jadi kan kalau misalnya kalau berdasar jam kerja itu namanya upah ya, Nak? Oh gini Pak, apa namanya? Dari coffee shopnya bilangnya gajinya itu semi shift gitu Pak. Iya, saya nggak tahu istilahnya, tapi kalau yang namanya gaji itu terdiri dari gaji pokok, masuk tidak masuk dia dapatnya segitu. Kemudian ada tunjangan itu macam-macam, bisa tunjangan uang transport, uang hadir atau apapun. Nah itu baru dihitung ketika dia datang atau masuk kerja, uang makan dan lain sebagainya. Itu. Nah kalau upah itu memang dihitung per jam, berapa jam kerja dia dalam 1 bulan kalikan tarifnya, itulah upahnya, gitu loh. Kamu tuh harus tahu teorinya dulu sebelum kamu ngomong. Oh iya Pak.
Soalnya maka definisi gaji dan upah itu ya kita kan bicara mengenai akuntansi ya. Di dalam akuntansi itu definisi gaji dan upah sudah tertentu. Orang lain di dalam praktek mungkin mengatakan oh itu gaji gitu ya. Tapi kalau kamu lihat dari definisi yang disampaikan oleh partisipan penelitianmu berarti itu adalah upah gitu. Oh iya Pak. Oke, sudah terus. Itu upah ya Pak. Jadi kan berdasarkan jam kerja. Jadi misalnya mereka jam telat atau nggak hadir, kan dipotong berdasarkan itu. Oke, ya. Jadi, nah terus kan ada pencatatan waktunya. Pencatatan waktunya itu melalui absen, Pak. Ya, pakai apa? Masih manual. Dari manual di input kayak di data di Excel dari ini ya. Jadi dari kalau apa? Misalnya ada karyawan datang mau bekerja, apa yang dia lakukan untuk presensi? Dia harus ngelapor ke bagian server ya Pak. Kalau dia hadir hari itu. Kalau dia nggak, saya datang gitu. Oh iya Pak. Oke, lalu siapa yang nyatet? Bagian servernya. Bagian server. Oke. Iya. Dicatat dalam bentuk apa? Dalam nulis nama Pak. Nanti dilaporin kalau. Yang ditulis itu apa? Ya betul nulis nama, tapi ditulis di apa? Apakah di kertas atau di kartu atau apa? Di kartu Pak. Di kartu. Di kartu. Oke, nulis nama dan apa yang ditulis di situ selain nama, terus kehadiran, jam berapa dia. Terus dan dia kerja. Iya. Lalu selesai pulang, lapor lagi. Terus pulang, iya lapor lagi Pak. Sesuai. Iya. Tapi tapi permasalahannya itu kemarin kalau semisalnya bagian server ini yang telat Pak, kan nggak ada yang mencatat untuk kehadirannya. Jadi lalu di satu hari itu mereka bingung kayak ini siapa yang telat ya, karena servernya itu nggak ada Pak. Jadi pada satu hari itu dianggap ya udah nggak telat semuanya. Kan itu ada ya mungkin ya servernya telat. Iya, servernya telat jadi nggak bisa nginput. Oke. Nah, berapa kali itu terjadi? Lumayan sering Pak katanya. Cuman bagian coffee shop. Kemarin katanya dalam kerugiannya tuh ini apa kerugiannya untuk coffee shopnya apa? Kerugian untuk karyawan apa? Enggak ada, kayaknya enggak ada kerugian. Lah kalau enggak ada kerugian, tidak ada masalah, lalu kenapa itu duda ade? Ya, saya tadinya cuma evaluasi sistemnya aja Pak, biar lebih efektif. Lah ya, evaluasi itu kan harus ada triggernya, toh. Harus ada pemicunya. Kenapa dievaluasi? Karena seperti saya katakan tadi pada siapa tadi, marilah Pak ya. Kalau melakukan satu tindakan bisnis apapun itu harus ada alasannya. Kalau terlihat sering telat, sering merugikan, ya nggak apa-apa, tapi boleh-boleh saja. Nah, nanti kita bicarakan berapa kerugiannya.
Maka kemudian kerugian itu yang menjadi pemicu untuk dilakukan evaluasi. Nah, sekarang pemicu untuk dilakukan evaluasi apa? Kalau ternyata tidak merugikan. Lihat cuman ini aja Pak, jam operasionalnya di operasional coffee itu jadi bisa bukanya jam 8. Nah itu tuh sesuai dengan server datangnya, cuma itu aja Pak. Misalnya server datangnya setengah jam lebih telat, misalnya jam 8 buka setengah jam lebih telat, itu berarti servernya datang jam 9 baru dibuka jam 9 ya Pak. Ya kerugiannya apa? Kan biasanya kerugiannya apa kalau seperti itu? Waktu jam operasional bisa dijadiin kerugian nggak Pak? Kayak ya bisa saja, tapi kan harus dibuktikan. Yang namanya rugi itu apa tau konsepnya Yogi kalau secara akuntansi? Oke, berarti kan mereka itu kehilangan potensi pendapatan mestinya. Nah, apakah terjadi itu? Apakah kalau mereka buka jam 8 harusnya tapi bukanya jam 9, berapa orang pelanggan yang biasa datang jam 8 jadi tidak terlayani? Berapa penjualan antara jam 8 sampai jam 9 yang hilang? Itu yang namanya kerugian. oh iya Pak. Iya gimana? Benar terjadi atau? Saya apa namanya? Kemarin nggak nyari info sampai yang ini ya. Yang namanya perusahaan itu ya seperti itu. Lalu ini evaluasi. Kamu ya evaluasi itu kan ada caranya. Cara mengevaluasinya bagaimana ini? Metode evaluasi apa yang akan kamu gunakan? Jadi, metode evaluasi apa yang akan kamu gunakan? Sebelum dapat metode evaluasi ya, kamu kalau sudah menulis akan melakukan evaluasi, kalau belum tahu metodenya apa. Proposal itu kan sudah tahu apa ya, kan usulan, gitu kan. Nah, kamu akan meneliti, kamu melihat ada masalah penggajian. Oke, kalau gitu saya evaluasi sistem penggajian. Nah, cara mengevaluasinya bagaimana? Ini proposal ya. Yang dievaluasi apanya? Gimana itu? Yang dievaluasi apanya? Ya, kamu itu tidak paham kok apa yang kamu tulis. Bagaimana kamu bisa berharap orang lain bisa menerima proposalmu kalau kamu sendiri tidak paham apa yang kamu tulis. Kamu itu mahasiswa akuntansi loh ya. NPM itu ada angka 04-nya, itu program studi akuntansi. Masuk istilah-istilah akuntansi kamu tuh nggak tahu, tapi gaji dan upah tidak tahu. Rugi itu apa kamu tidak tahu. Ini sekarang apa yang akan dievaluasi apa kamu tidak tahu. Lalu taunya apa? Yang lain itu sudah sampai pada tahap akan siap presentasi ya, kamu itu bubar semua kayak gini, gimana caranya?
proposalmu sama sekali nggak bentuk ini. Kamu bandingkan deh dengan yang lain, 4 temanmu yang lain. Sama ini ngapain saja itu? Ini udah terakhir loh, saya nggak ada waktu revisi lagi habis ini. Udah. Gimana Yuki? Oh, diam saja. Harus bagaimana ini? Yang lainnya sudah siap presentasi, kamu sama sekali tidak. Jadi gimana? Yuki? Iya Pak. Jadi gimana ya? Tadi apa yang saya tanyakan nggak sama sekali nggak bisa kamu coba. Kamu akan mengevaluasi dengan cara apa? Yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi sistem penggajiannya Pak. Sistem penggajiannya dievaluasi. Caranya bagaimana mengevaluasi sistem penggajian? Dengan menghitung waktu. Menghitung apa? Apa yang dihitung? Waktu jam kerja, kehadiran. Itu menghitung gaji atau upah. Kalau mengevaluasi sistem penggajian itu caranya bagaimana? Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu tulis kok. Ini kamu di rumusan bagaimana pelaksanaan sistem, apakah sistem padanya sudah efektif? Nah, kriteria efektif apa? Efektif itu apa tuh? Jadi Tepat tujuannya Pak. Misalnya. Tepat tujuan. Iya. Definisi dari mana itu? Misalnya hubungan antara output dan tujuannya itu. Outputnya apa kalau jadi gajian? ukuran. Outputnya apa sistem gajian itu? Uang. Apa? Apa output sistem penggajian? Lalu tujuan sistem penggajian apa? Bisa mengikuti definisimu tadi. Untuk menentukan cara yang tepat dan cepat beberapa. Cara waktu. yang tepat apa? Sebentar, jawab pertanyaan saya dulu. Tujuan sistem penggajian itu apa? Untuk memberikan balas jasa kepada karyawan yang telah memberikan kinerjanya kepada perusahaan, Pak. Itu yakin? Definisi dari mana itu? Wah, kamu itu sama sekali nggak ilmiah. Ini sama sekali nggak ada referensi apapun gitu tentang penggajian.
pakai Mulyadi lagi. Mulyadi 2016 ada apa? Oh ada, oke. Oke, tapi ini nggak ada itu dan sistem penggajian apa itu, cara mengevaluasinya bagaimana juga nggak ada. Cara mengevaluasinya gimana? Yuki. Ini mau jadi pembahasan nggak sih, kamu diam saja itu ngapain? Yuki. Iya Pak. Kamu bisa mendengar saya? Ya kok diam saja ditanya. Saya lagi cari. Lagi nyari di proposal saya Pak. Ya nggak ada. Kamu tuh yang nulis sendiri kok. Saya aja yang baca tahu kalau nggak ada kok. Nggak ada itu jawabannya. Dan kamu tuh nulis apa saya juga nggak tahu. Kacau proposalmu tuh. Dah, ini lalu saya nggak tahu apa yang akan kamu presentasikan. Yang jelas, kalau kamu akan mengevaluasi satu sistem, itu harus ada alasannya mengapa itu harus dievaluasi. Itu satu. Dua, kamu harus menentukan untuk apa evaluasi itu dilakukan. Tiga, cara evaluasinya bagaimana. Ya Pak. Nah, itu harus ada, ya? Ya, besok saya baik. Ya, percuma minggu depan juga presentasi. Oke, ya sudah, cukup saya kira. Ya, terima kasih Pak. Baik, nah, untuk selanjutnya, ya seperti yang sudah saya sampaikan, presentasi akan dimulai minggu depan dengan presenter pertama 2 orang, yaitu Marila dan Serafin. Nanti mekanismenya tidak jauh berbeda dengan mekanisme ketika presentasi literatur review. Jadi kalau nanti Anda itu skripsi dan pendadaran, ya, pendadaran itu total sekitar waktunya diharapkan tidak lebih dari 1 jam. Dengan 15 menit Anda presentasi ke hadapan para penguji dan sisanya sampai sekitar 40 menit tanya jawab. Nah, besok itu waktunya setengah jam. Jadi Anda presentasi maksimal 15 menit dan disertai 15 menit tanya jawab dari teman-teman sekelas. Saya tidak ikut karena saya sudah bertanya pada saat draft ini. Jadi nanti persis sama seperti ketika presentasi mengenai literatur review. Ya, silahkan mahasiswa yang presentasi sekaligus juga sebagai moderator diskusi. Dan sama seperti presentasi literatur review, aktivitas atau partisipasi kalian di dalam presentasi juga akan saya nilai. Jadi yang tidak presentasi wajib untuk berpartisipasi dalam bentuk berdiskusi dan tentunya pertanyaannya yang baik, ya. Itu jadi masing-masing sekitar setengah jam, yang meleset-leset bolehlah 40 menit gitu ya, tapi jangan lebih dari itu. Kita akan mulai itu minggu depan, ya, jadwalnya. Jadi minggu depan itu kan tanggal berapa? Tanggal 24 itu Marila dan Serafin, kemudian tanggal 1 Desember Daniel dan Aulia, terakhir Yuki itu berarti tanggal 8. Ya, terakhir. Ada pertanyaan mengenai presentasi proposal. Ada yang belum jelas? Ada yang perlu didiskusikan atau diklarifikasi?
Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Jadi nanti silahkan siapkan Marila dan Serafin, siapkan presentasi untuk minggu depan dan silahkan nanti dipresentasikan sesuai urutan. Marila dulu, baru kemudian Serafin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak.